Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 4 soal-soal masuk PTN di bab gelombang cahaya. Yuk, langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal SBMPTN tahun 2018. Warna biru langit terjadi akibat adanya hamburan cahaya matahari oleh molekul-molekul udara. Sebab cahaya biru mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya merah sehingga akan mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Oke, ini nomor 1. Ini soalnya berbentuk pernyataan dan alasannya ya, sebab akibat. Oke, ini secara teori nanti kamu bisa lihat lagi, baca-baca lagi tentang teorinya. Pada intinya bahwa cahaya matahari itu dia adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ketika dia memasuki udara, dia akan mengalami 3 kejadian ini. Yang pertama itu cahaya itu akan diteruskan. Oke, ini yang pertama, cahaya itu akan diteruskan. Kemudian yang kedua itu cahaya akan diserap. Nah, kemudian yang ketiga itu cahaya akan dihamburkan. Oke. Nah, terjadinya warna biru pada langit itu karena cahaya matahari itu dia dihamburkan. Nah, gitu. Dihamburkan oleh siapa? Oleh molekul-molekul udara. Sehingga pernyataan ini adalah betul. Oke, sekarang kita lihat alasannya. Cahaya biru itu mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya merah, sehingga akan mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Nah, kita lihat dari sini nih. Jadi kalau kalian hafal tentang warna cahaya itu, cahaya tampak, ada warna apa aja? Warnanya me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Nah, gitu ya. Singkatan dari apa tuh? Singkatan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Nah, dari merah ke ungu atau dari kiri ke kanan ini itu diketahui bahwa panjang gelombangnya semakin apa nih? Semakin besar atau semakin kecil? Dia semakin kecil gitu. Biru posisinya di sini nih. Nah, berarti semakin kecil dibandingin merah, atau merah panjang gelombangnya lebih besar dibandingin biru. Oke, jadi ini alasannya salah. Nah, kalau pernyataannya betul, alasannya salah, kalian pilih opsinya C. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal SPMB tahun 2003. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada 2 celah sempit vertikal dan berdekatan dengan jarak D-nya 0,01 mm. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan itu 7,2 mm. Pertanyaannya, panjang gelombang berkas cahayanya berapa nanometer? Nah, kakak ingatkan nih, 1 nanometer nilainya adalah 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini kalian harus pahami nih yang ini.
Oke. Nah, hitungannya gimana nih? Apa aja sih yang diketahui di soal nomor 2 ini? Yang pertama itu ada jarak dua celah sempit. Itu kita simbolkan dengan D. D-nya itu 0,01 mm. Kita rubah ke dalam meter, hasilnya adalah 10 pangkat min 5 meter. Oke, kemudian ditangkap pada jarak 20 cm, itu adalah L-nya. Oke, ini 20 cm. Kalau kita rubah ke dalam meter, ini hasilnya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian dia dari garis gelap pertama di kiri ke garis gelap pertama di kanan. Itu berarti ordenya, simbolnya N. Ordenya itu 1. Kemudian, nah jaraknya itu 7,2 mm, itu adalah P-nya. P-nya 7,2 mm. Kalau kita jadiin meter, ini jadi 7,2 kali 10 pangkat min berapa nih? Min 3 ya, meter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya. Rumusnya apa nih? Rumusnya, kalau kakak mengingatnya, rumus ini adalah rumus percaya diri lagi. Nah, percaya diri lagi sama dengan N dikali lambda. Nah, yang kita ditanya itu adalah panjang gelombang lambda. Berarti kalau kita rumuskan jadi rumus panjang gelombang, lambda sama dengan P kali D dibagi L dikali N. Udah, kita masukin deh. P-nya 7,2 kali 10 min 3. D-nya 10 pangkat min 5 dibagi L-nya berapa? L-nya itu 2 kali 10 min 1 dikali N-nya, ordenya 1. Oke, kalau kita hitung nih, dapatnya 3,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita rubah ke dalam nanometer, ini jadinya 360 nanometer. Oke, kita dapat nomor 2 itu jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SNPTN tahun 2007. Pada percobaan yang digunakan celah ganda yang terpisah pada jarak 0,063 mm. Sedangkan pola gelap terangnya diamati pada layar berjarak 4 meter di belakang celah. Jika pada percobaan tersebut digunakan cahaya laser dengan panjang gelombangnya 630 nanometer, pertanyaannya jarak antara pola gelap pertama di sebelah kanan dan kiri berapa sentimeter? Oke, kita coba lihat lagi nih apa aja yang diketahui di nomor 3. Yang pertama itu ada jarak celah gandanya, itu kita simbolin D-nya 0,063 mm. Kalau kita rubah ke dalam meter, berarti ini 6,3 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian apalagi itu 4 meternya itu berarti L-nya. L-nya 4 meter. Kemudian panjang gelombangnya 630 nanometer. Kalau kita rubah ke dalam meter itu berarti 6,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian ini gelap pertama di kanan dan kiri. Nah, berarti sama seperti nomor 2 tadi, berarti ordenya N-nya itu 1. Oke, kita masukin lagi ke rumus percaya dirinya lagi ini. P kali DL per L sama dengan N dikali lambda. Kita ditanya yang nomor 3 ini kita mencari P-nya. Nah, kalau kita rubah ke dalam rumus P jadi sama dengan apa? P sama dengan berarti L dikali N dikali lambda dibagi D. Oke, kita masukin angkanya. L-nya 4, N-nya 1, lambdanya berapa? Lambdanya 6,3 kali 10 pangkat min 7
per dibagi dengan D-nya 6,3 kali 10 pangkat min 5. 6,3 nya bisa kita coret. Hasilnya ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kalau sekarang dia mintanya dalam sentimeter, berarti kita kalikan dengan 100 ya. Jadi ini dapatnya 4 cm. Jadi kita dapat nomor 3 ini pilihannya jadinya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SNMPTN tahun 2008. Cahaya terpolarisasi acak dikenakan pada polarisator bersumbu transmisi vertikal. Cahaya yang keluar dari polarisator dilewatkan analisator dengan arah sumbu transmisinya 60 derajat terhadap sumbu transmisi polarisator. Pertanyaannya, perbandingan intensitas cahaya yang keluar dari analisator terhadap intensitas cahaya yang masuk polarisator berapa persen? Oke, kakak jelaskan dulu pengertian dari polarisasi ini ya. Jadi polarisasi cahaya itu artinya adalah peristiwa penyerapan sebagian arah getar dari gelombang. Nah, dalam hal ini gelombang cahaya ya. Oke, dia diserap. Nah, jadi ketika dia diserap, contohnya maksudnya gini gambarannya dia diserap itu. Misalkan nih, kalau misal ada gelombang, misalnya datangnya dalam bentuk garis sama titik. Ada garis, kemudian titik lagi, sama garis, kemudian titik lagi. Nah, ketika dia masuk ke dalam polarisator atau analisator itu diserap nih, sehingga dia bentuk jadinya misalnya akhirnya dia yang keluar itu jadinya misalnya yang arahnya garis aja. Nah, misalnya gitu berarti yang titiknya tidak muncul gitu. Ini artinya dia ada yang diserap. Jadi yang tadinya datang dia garis titik ini akhirnya yang titiknya diserap, yang muncul, yang keluar itu hanya garisnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di dalam soal itu ada dia dilewati ke polarisator sama ke analisator. Jadi gambarnya gini. Gambarnya misalnya ini ada cahaya nih. Cahaya datang dengan apa? Cahaya datang dengan intensitas awalnya 0, I0. Kemudian di sebelah sini ada polarisator. Kemudian di sebelah sini ada analisator. Oke. Nah, ketika cahaya datang nih, kakak perjelas dulu ini kurang bagus ininya. Oke. Jadi cahaya datang dengan intensitas I0. Nah, ketika dia melewati polarisator, dia cahayanya tinggal setengah I0. Oke, kemudian dia melewati analisator. Nah, keluar dari analisator, dia nanti tinggal setengah I0 dikali cos kuadrat theta, misalnya sudutnya theta. Nah, ini kejadiannya ketika dia melewati polarisator sama analisator. Nah, di soal yang ditanya itu perbandingan intensitas cahaya yang keluar dari analisator, berarti yang ini dibandingkan terhadap dengan intensitas cahaya yang masuk polarisator. Mana yang masuk polarisator? Ini. Oke, berarti kita coba jawab ini. Berarti I dibagi dengan I0.
I-nya berapa tuh? Itu tadi yang keluar di akhir di analisator. Setengah I0 dikali cos kuadrat theta. Tetanya di sini 60 nih. Berarti ini cos 60 di kuadrat ya. Per I0. Oke, I0 nya kita bisa coret. Sehingga ini nilai, oh ini dikali 100% karena nanti dia ingin mintanya dalam apa? Dalam persen. Berarti ini sama dengan ini setengah, berarti setengah cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah juga, setengah di kuadrat dikali 100%. Nah, sekarang ini setengah di kuadrat itu seperempat. Seperempat kali setengah jadinya 1/8. Kita kalikan dengan 100%. Hasilnya kita dapat jadinya 12,5%. Oke. Jadi nomor 4 kita ketemu jawabannya, pilihannya jadinya yang D. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 soal masuk PTN ini di bab gelombang cahaya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan kalian, khususnya di pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.